Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dan mengajak, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seringnya kita bersyukur atas setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa membacakan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika datang malam Jumat sampai dengan nanti Jumat sore. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya di antara perkara yang paling agung dan paling mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh agama kita Islam terhadap kaum manusia adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Dan hal ini bisa dilihat dari salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, yaitu tidak lain adalah menyempurnakan akhlak umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima masalihal akhlak, atau dalam hadis lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, memberikan polesan-polesan, karena pada waktu itu umat Quraisy yang tepatnya di kota Mekah sangat buruk akhlaknya, maka turunlah Rasulullah untuk memperbaiki akhlak orang-orang tersebut. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia inilah yang menjadikan salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pujian ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Hal ini terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan akhlak yang mulia inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil hati
umat-umat terdahulu tersebut yang memiliki akhlak yang buruk sehingga memasuki Islam. Begitu banyak orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun akhirnya orang-orang tersebut malah jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan terkait akhlak yang baik, terutama dalam akhlak berbicara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan bagi kalimat-kalimat yang baik, bagi perkataan-perkataan yang baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perkataan yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang tinggi dan rindang. Tu'ti ukulaha kullahinin biidnillah. Maka setiap saat pohon tersebut menghasilkan buah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan perkataan yang baik seperti pohon yang tadi itu supaya manusia menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya perkataan yang baik maka balasannya juga akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mengucapkan perkataan yang kotor, yang buruk atau yang tidak layak diucapkan, maka hal tersebut merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang disampaikan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada akhlak yang paling buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu dia mengatakan hal perbuatan yang buruk atau yang kotor. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau perkataan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik pula, begitupun dengan perkataan yang kotor ataupun yang buruk. Tidaklah ia akan membuahkan sesuatu melainkan sebuah permusuhan, perpecahan, menjadi sebabnya rusak tali silaturahim, tali persaudaraan ataupun putusnya sebuah hubungan. Tak terhitung jumlahnya putus hubungan antara anak dan orang tua karena perkataan yang buruk. Tidak sedikit putusnya perceraian di kalangan umat muslim sekarang akibat dari perkataan yang buruk. Tidak banyak sekali anak-anak yang berkata buruk diakibatkan karena orang tuanya pun sering berkata yang buruk. Maka oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran kembali menggambarkan bagaimana perkataan yang buruk atau yang kotor tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan surah Ibrahim ke ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin itussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang busuk, yang mana pohon tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali. Memang memiliki akar, tetapi akarnya tidak menjadikan pohon tersebut kokoh, dan pohon tersebut tidak memiliki sedikit pun keutamaan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya hasil dari ucapan yang baik akan terjaganya sebuah kerukunan, akan menjadi
silah, akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, memiliki ikatan yang sangat akan rekat. Baik itu dari sisi karyawan kita dengan atasan atau sesama teman, bahkan sampai dengan keluarga, dan bahkan lebih besar lagi pada satu bangsa. Kemudian juga tetapi sebaliknya, ketika seseorang atau suatu negara sudah banyak sekali melakukan perkataan yang buruk, interaksi yang buruk, maka sesungguhnya hal tersebut akan menjadikan suatu bangsa, suatu keluarga seseorang tersebut juga akan dicap menjadi seorang yang buruk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulan khutbah pertama, yang pertama adalah sesungguhnya menjaga ucapan serta tidak berkata kotor dan buruk atau perkataan yang tidak pantas merupakan suatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang kedua, ucapan yang baik adalah sebuah inti dari ibadah. Hasil dari ibadah adalah paling tidak dari ucapannya. Semakin baik ibadah seseorang, maka ucapannya pun akan semakin baik. Tetapi sebaliknya, kalaulah seseorang biasa berkata buruk, itu bisa jadi menandakan ibadah orang tersebut juga masih belum baik. Yang ketiga, perkataan yang baik merupakan kunci kebaikan. Dengan perkataan yang baik, hubungan dengan sesama teman akan baik, hubungan dengan keluarga akan baik, hubungan sesama anak dan istri akan baik, dan bahkan hubungan antar negara juga akan baik, dan sesama bangsa akan menjadi lebih baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak mampu berkata yang baik, aul yasmut, hendaklah ia diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mensyarah hadis tersebut, mengatakan, jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika ia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikan bagi dirinya atau bagi orang lain, maka silahkan ucapkan. Dan jika ia merasa ucapan tersebut banyak madharatnya, akan merugikan orang lain dan diri sendiri, maka tahanlah, jangan berbicara. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita dari berucap dan berbicara dengan sesuatu yang kotor lagi buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala hiasi lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, karena sesungguhnya lisan ini, anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tidaklah ada ucapan yang lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan ataupun ucapan yang lolos dari kedua malaikat kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi, kemudian bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya senantiasa mampu menjaga lisan kita, dan lisan kita senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik saja.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.